Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih, yang setia mendengarkan renungan malam di channel saya ini. Tentu kebanyakan dari kita sudah tahu atau minimal pernah mendengar mengenai perumpamaan tentang talenta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca lagi kalau mau melihat apakah yang saya sampaikan di renungan ini sudah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Dalam perumpamaan tersebut Tuhan Yesus mengumpamakan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, ya, pergi jauh selama beberapa waktu kita tidak tahu, dan mempercayakan sejumlah talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ya, contohnya hanya 3 hamba saja memang. Mereka menerima talenta yang berbeda-beda. Dulu saya sempat berpikir, kenapa Tuhan kok talentanya beda-beda? Bukankah lebih enak misalnya semua dikasih 10 talenta? Kemudian nanti setelah tuannya balik dilihat, oh, hamba 1 dari 10 talenta bisa jadi 100 talenta. Wah, ini kinerjanya bagus. Hamba 2 10 talenta menjadi 15 talenta. Oke, lumayan. Hamba 3 10 talenta malah rugi. Jadi tinggal 3 talenta atau bagaimana misalnya. Ya, kenapa nggak dikasih sama saja? Sehingga bisa di ranking nanti. Mana yang kinerjanya bagus, mana hamba yang paling baik, hamba yang agak baik, hamba yang cukup baik, dan seterusnya. Tetapi ada kata-kata yang ternyata saya dulu ketika membaca ini suka kelewat, ya Bapak Ibu. Jadi dalam Matius 25 ayat ke-15 dikatakan seperti ini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ternyata Tuhan yang dulu saya pikir tidak adil karena ngasihnya beda-beda, ternyata saya pandang itu sebagai Tuhan yang maha adil. Kalau ini diibaratkan Allah Bapa kita yang memberikan talenta kepada kita, Allah itu maha adil. Adil di sini bukan berarti semua dikasih 10 talenta semua. Tapi adil di sini adalah masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Kesanggupan saya dengan kesanggupan Bapak Ibu tentu berbeda. Ya, talenta yang diberikan kepada saya dan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu juga pasti berbeda. Ada orang-orang yang diberikan talenta banyak, harta banyak, jabatan tinggi, ya, mungkin bisa pelayanan banyak, bisa main musik, jadi pemimpin pujian, jadi berkhotbah. Ada juga mungkin yang diberikan talenta sedikit, mungkin tidak bisa nyanyi, kalau nyanyi fales, tapi dia bisa berdoa, ya. Ada lagi yang lain mungkin tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa menulis atau bisa menggambar. Masing-masing punya talenta yang berbeda dan menurut kesanggupannya. Jadi sebetulnya hidup kita masing-masing itu sudah diukur dan ditakar oleh Tuhan. Oh, anakku si A ini sanggupnya sekian. Ya tentu Tuhan tidak akan menuntut banyak. Ya, dilihat bahwa ketika tadi orang yang diberikan, hamba yang diberikan 5 talenta tadi mengusahakan mengelola talenta dan kemudian beroleh laba, beroleh untung 5 talenta, dibilang bagus. Yang 2 beroleh untung 2 talenta, dibilang baik juga. Ya, tidak harus yang 2 talenta harus punya jadi 1000 talenta, tidak seperti itu. Ya, tetapi masing-masing menurut kesanggupannya. Saya tidak tahu seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu. Tetapi berapa banyak yang diberikan itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita.
dan tugas kita adalah menjadi hamba yang baik dan setia, yang mengelola talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati.